Mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, kali ini tema yang akan saya bawakan yaitu tentang tips berkebun pepaya. Ya, ini menyambung cerita tentang pepaya yang pernah saya sampaikan ya. Dan kita kepengen tanamannya pendek, berbuahnya banyak, serta produktif. Nah, sahabat-sahabat agro, ini adalah saya Adi Nugroho, di mana saya kesehariannya sampai hari ini masih mengawal produk agro pada PT Natura Nusantara. Nah teman-teman, mitra-mitra, di dalam budidaya pertanian terutama pada tanaman pepaya, yang perlu kita perhatikan adalah tanaman pepaya ini adalah lubang tanamnya ya teman-teman semua. Jadi setelah kita hitung jarak tanamnya, kemudian setelah kita lihat jenis tanamannya, maka diperlukan kita buat lubang tanam terlebih dahulu. Semakin dalam semakin bagus ya, minimal 30-30 dengan dalam kurang lebih sekitar 30, panjang lebar kali tinggi 30, tapi lebih besar lebih bagus ya, bisa 40 kali 40. Kita balik, kita diamkan dulu sekitar 2 minggu ya, kemudian kita kasih pupuk kandang juga boleh yang sudah jadi atau sudah difermentasi, kemudian kita taburkan pupuk dolomit juga boleh di situ untuk menjaga pH dan menjaga keasamannya ya. Jadi pH ini bisa dikurangi kalau terlalu rendah pH-nya, maka bisa kita tambahkan dengan dolomit atau kapur pertanian terlebih dahulu di dalam lubang sebelum tanam. Nah, kemudian bibit sudah kita siapkan, tinggal kita tanam dengan sesuai jarak tanamnya. Nah, mohon diperhatikan sekali lagi untuk bekas lahan-lahan yang menanam sebelumnya tanaman pepaya dan sekarang akan menanam tanaman pepaya lagi, terutama pada tanaman-tanaman yang dulunya pernah ada penyakit-penyakitnya. Nah, ini ya, pada saat kita penyiraman awal atau sejak awal, kita berikan dengan siram dengan Supernasa terlebih dahulu ditambah dengan 1 sendok glio ya, ini untuk pencegahan serta pemberian pupuk dari sejak awal ya. Supernasa 1 sendok ya, ditambah dengan 1 sendok glio dalam 10 liter air, kemudian baru kita ambil 200 ml untuk pertanamannya. Nah, 2 minggu lagi kita siram lagi dengan menggunakan dengan glio, karena ini rata-rata kalau bekas lahan tanaman pepaya sebelumnya juga pepaya dan kita takut adanya jamur pada tanaman sebelumnya, maka sebaiknya pemberian glio ini diberikan 2 atau 3 kali atau mungkin bahkan 4 kali secara rutin dalam waktu seminggu sekali untuk mencegah sebaran jamur yang ada di dalam tanah yang kita tidak lihat. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra, ya ini bedengan kita buat dengan lebar 1,5 sampai 2 meter dan tinggi panjang menyesuaikan dengan kondisi lahan. Jadi kondisi yang memang terlalu basah atau mungkin curah hujannya agak tinggi atau sering tergenang, maka bedengan tentu saja harus agak lebih tinggi. Nah, kemudian jarak antar bedengannya kurang lebih sekitar 80 hingga 1 meter. Ya, kalau kayak saya masuk berarti kita bikin ya 1 meter karena membutuhkan lahan yang lebih agak lebar karena badannya yang keluar masuk kan agak lebih tinggi. Jadi jarak tanam juga menyesuaikan, jarak bedengannya juga menyesuaikan. Dan ini adalah foto yang kami ambil pada kesaksian pepaya Ambar Ketawang di Yogyakarta. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra, ada juga tanaman ataupun petani yang menggunakan dengan mulsa ya. Kita pasang mulsa, setelah kita gunakan, kita dalamkan, kondisi airnya juga kita lihat ya, maka bedengannya kedalamannya sekitar 60 cm karena memang lahannya berair ya. Jadi lahannya berair, maka kita tinggikan sekitar 60 cm. Kemudian bedengan juga sekitar 2,5 meter. Nah, ini kita tutup dengan mulsa. Jarak tanamnya bedengannya juga bedengannya juga sekitar 2,5 meter ya. Jarak tanamnya juga sekitar 2,5 meter. Ya, ini ditutup dengan mulsa ya, dengan harapan rumput-rumputnya tidak terikut di dalam mulai dari pinggir ya, karena itu yang di tengah yang tidak ketutup. Jadi di bagian parit di bagian pinggir kanan dan kiri ditutup, sementara tanaman pepayanya ditanam di tengah dan nanti gulmanya tinggal yang di bagian tengah saja karena pinggir kanan dan kirinya sudah tidak terlalu banyak gulmanya ya. Dan kedalaman paritnya perlu diperhatikan terutama untuk daerah-daerah yang tergenang atau daerah-daerah yang curah hujannya agak tinggi ya. Ini karena tanaman pepaya tidak tahan terhadap air yang terlalu banyak dalam waktu yang agak lama. Jadi perlu diperhatikan kondisi airnya ya, parit-paritnya dan sebagainya.
Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, apa yang perlu diketahui dan perlu diwaspadai? Lahan bekas menanam apa yang kira-kira harus perlu waspada lebih tinggi daripada lahan yang lain? Yang pertama adalah lahan bekas menanam cabai, padi, ataupun tomat, ataupun tanaman pepaya yang seperti tadi saya sampaikan di muka. Karena lahan ini biasanya ya namanya jamur, yang namanya penyakit, ini banyak juga pada penyakit cabai, padi, tomat, ataupun bekas pepaya ini bisa berulang kembali atau tertinggal di dalam tanah yang kemudian nanti akan menyerang kepada lahan kita. Maka ada baiknya pengolahannya harus benar, kemudian pemberian dolomit atau kapur pertanian yang menjadi wajib, pemberian glio atau natural glio sebagai anti jamurnya dari sejak awal itu juga wajib. Nah, kemudian pemakaian pupuk kandang. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semua, mitra-mitra semua, pemakaian pupuk kandang ini boleh diberikan. Yang pertama adalah pupuk kandang yang sudah jadi atau yang sudah di atas 5 bulan ke atas. Namun kadang-kadang karena mungkin kita kurang sabar dan lain sebagainya, pupuk kandang ini bisa membawa jamur langsung kepada lahan kita yang menyebabkan tanaman pepaya kita menjadi terserang jamur. Ya, cara yang lain adalah setelah kita mengambil pupuk kandang, maka pupuk kandangnya harus yang terfermentasi terlebih dahulu, ya. Bisa dengan menggunakan tangguh atau menggunakan dengan produk-produk yang lain, ya. Ini harus difermentasi dahulu, dan sebelum diberikan pupuk kandang ini ke lahan, ya ada baiknya kita tambahkan dengan anti jamurnya, yaitu dengan menggunakan natural glio. Kemudian yang perlu diwaspadai lagi adalah dekat dengan tanaman pisang atau singkong, ya teman-teman semua, ya mitra-mitra semua, ya sahabat-sahabat tani semua. Tanaman pisang atau singkong ini kita ketahui terkadang dia bisa menjadi tempat inang baik jamur ataupun hama ataupun kutu. Di mana pisang dan singkong ini jarang sekali kita lakukan penyemprotan, ya jarang sekali kita melakukan pengobatan pada tanaman pisang, yang secara umum pisang ini biasanya di bagian bawah ini sudah ada jamur, sudah ada nematoda dan sebagainya. Dia tidak menyerang pisang, tetapi nanti bisa menyerang pada tanaman-tanaman yang di dekat pisang. Kemudian pada tanaman singkong ini biasanya putu-putunya luar biasa banget, ya putu-putunya luar biasa banget. Dia biasanya juga tinggal di tempat singkong mungkin nggak terlalu masalah, ya, tapi begitu nanti dekat dengan tanaman pepaya ataupun tanaman-tanaman yang berbatang lunak, nah ini akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, ya perlulah sekali-sekali kiranya kita semprot pisang-pisang atau singkong-singkong yang di dekat lahan pepaya kita, baik punya kita ataupun bukan punya kita, sekali-kali kita semprot dengan BVR untuk mengantisipasi adanya hama, kutu, dan sebagainya. Kemudian yang perlu diwaspadai lagi adalah lahan yang sering terendam. Nah, ini yang sering terendam karena tanaman pepaya ini kurang begitu suka dengan banyak air, maka yang dibutuhkan adalah pada saat pembuatan bedengan. Jadi harus dibikin bedengan yang agak lebih tinggi atau airnya bisa dialirkan dengan lebih cepat atau tidak tergenang. Kemudian pH yang rendah. Ini pH yang rendah bisa terjadi karena bermacam-macam, ya. Yang kita harus cek dulu pH-nya dengan berbagai cara. Ada juga yang menggunakan dengan kertas lakmus, ada dengan pH meter dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah tahu pH atau keasamannya rendah, ya oleh karena itu pada saat pengolahan, pada saat pembuatan bedengan, maka dolomit menjadi penting, ya, dan harus diberikan di awal tanam. Ya, dolomit ini adalah kapur pertanian, minimal diberikan 3 kintal per hektar, ya, minimal 3 kintal per hektar. Dan kemudian tanaman pepaya ini memang tidak suka dengan air yang begitu banyak, tetapi dia membutuhkan air yang cukup. Nah, ini juga perlu diperhatikan teman-teman semua. Pada saat andai kata terjadi musim kemarau, maka ketersediaan air diambilkan dari luar atau perlu kita siram. Ya, ini ada berbagai jenis biji pepaya yang bisa kita beli dari toko-toko online. Nah, kriteria untuk benih adalah jenis yang seperti ini, yang di dalam kotak merah ini, ya, yang berumur kurang lebih 4-5 bulan setelah penyerbukan, dengan warna kulit yang warnanya sedikit kuning dan kehijauan, jadi hijau yang sudah mengarah ke kuning, tapi bukan hijau banget atau bukan kuning banget. Jadi yang di dalam kotak merah ini, ya, kemudian kita ambil yang bagian tengahnya. Nah, ini kita ambil tengahnya, ya, seperti pada batas yang ini, ya, antara yang di tengah, yang kita ambil di tengah. Jadi yang bagian pucuk-pucuk ini sebaiknya dihilangkan saja karena itu produksinya kurang begitu bagus dan tanamannya juga kurang begitu bagus. Nah, setelah kita ambil, ya, bijinya yang tadi, ya, sepertiga tadi, kemudian kita ambil ke kertas tisu, kita buang kulit arinya, ya, kita buang kulit arinya.
Kemudian kita rendam sebentar dengan menggunakan hormonik atau menggunakan dengan supernasa. Ya, ini adalah nanti bunga-bunga itu yang akan muncul adalah ada bunga betina, yaitu pada bagian tengahnya itu ada sedikit membulat. Kemudian ada bunga hermaprodit, ini bisa jantan dan bisa betina dalam satu bunga. Tapi bentuk bagian tengahnya ini sedikit menggelembung, beda dengan bunga betina ya. Dia lebih membulat, sementara yang hermaprodit tidak begitu membulat. Tapi bagian ujungnya ini dia seperti membuka, sedikit membuka. Nah, kemudian untuk bunga jantan yang ingin kita hindari ya, ini bentuknya adalah pinggangnya adalah kecil ya, pucuknya nutup ya. Sementara ini yang kita hindari, jadi kita tidak menghindari adanya bunga jantan, tetapi kita harapkan adalah banyaknya bunga betina karena untuk menjadikan ke arah buah. Kembali lagi ke biji tadi ya, biji tadi kita remas-remas dengan kertas tisu ya, kemudian kita remas-remas, kemudian kita cuci ya 3 kali ya, kemudian kita saring lagi dengan kertas tisu. Nah, kemudian kita rendam ya, bisa dengan menggunakan hormonik, 1 tutup hormonik dalam 5 liter air atau supernasa 1 sendok dalam 5 liter air, kita rendam sebentar baru kita tiriskan. Nah, setelah kita tiriskan ya, baru kemudian kita rendam ya. Bisa juga ditambah dengan sedikit garam ya kalau mungkin mau, tetapi saya pikir mendingan pakai hormon dan mendingan pakai supernasa, itu lebih bagus. Yang mengapung di atas kita buang, yang kita ambil pada bagian bawahnya. Nah, kemudian setelah kita buat bibitannya ya, kemudian bibitan kita pindahkan ke lahan. Nah, ini kalau kita kepingin tanamannya pendek teman-teman semua, tentu saja baris ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 ini. Setelah kita 8 sampai 10 lah kurang lebih kira-kira, maka kita pangkas yang dari angka 7, jadi kita tinggal 1, 2, 3, 4 ya, jadi sekitar 10 atau 11 daun yang keluar, maka kita pangkas dari atas tinggal 4, sisakan 4 daun, dan bagian pucuknya nanti kita akan tutup. Nah, kan tanaman nanti akan tetap membesar tetapi tidak terlalu tinggi ya teman-teman semua. Nah, ini adalah hasilnya adalah seperti ini. Kita ambil seperti ini, kita menyamping seperti ini, dan ini tanamannya insya Allah akan selalu pendek. Nah, sahabat-sahabat semua, mitra-mitra semua, salah satu hama yang paling sering pada tanaman pepaya adalah kutu. Ini yang paling menyebalkan ya. Oleh karena itu, sebelum keluar kutunya, ada kalanya kita sekali-sekali kita semprotkan dengan POC-nasa, hormonik, ditambah dengan BVR. Ya, kalau tanaman sudah besar seperti ini, maka penyemprotannya bisa sekitar 5 tutup, ya 5 tutup campuran. Ya, POC-nasa dicampur dengan hormonik, campurkan dulu, baru kemudian kita ambil 5 tutup, baru kemudian kita tambahkan 1 sendok makan BVR per tangkinya. Nah, baru kita semprotkan. Kalau tanamannya masih pendek-pendek teman-teman semua, bisa kita sikat terlebih dahulu ya, kita sikat pakai sikat gigi bekas ya, yang bekas-bekas, cari yang bagian-bagian lembutnya, kita sikat yang mulai dari atas ke bawah pelan-pelan ya, kita semprot. Kita sikat dari atas ke bawah pelan-pelan, baru kemudian kita semprot dengan POC-nasa, hormonik, dan BVR. Ini sangat lebih efektif. Nah, ini yang tanamannya, yang ini tentu saja harus ada pengurangan ya, daun yang di bagian bawah yang sudah tidak ada buahnya. Jadi istilahnya adalah pemangkasan ya, atau pelunasan ya di tanaman pepaya adalah kita membuang daun-daun yang di bawah buah, jadi kita buang-buang seperti ini. Nah, ini kita contohnya dibuang, dan ini kita potong pada bagian kurang lebih sekitar 5-7 cm dari bagian batangnya ya. Dan kalau kita nanti sudah panen, sudah bisa benar-benar panen, maka tinggi pepaya ini bisa sangat tinggi ya, bisa beberapa bulan atau mungkin ada 1 atau 2 tahun. Yang ini kita sampai sekitar 3 tahunan ya, 2 tahun 3 tahunan seperti ini tanamannya, sehingga kalau kita panen harus menggunakan dengan alat teman-teman semua, atau mitra-mitra semua. Demikian tadi mitra-mitra semua cerita saya tentang tips di tanaman pepaya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, dan mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih telah melihat video ini, dan kalaupun ada tema ataupun ada hal yang ingin disampaikan, silakan tulis di bagian komennya. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain tema. Tetap semangat pagi.